Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Karim SPDI MPD selaku narasumber. Yang kami hormati krum dari tim ngaji online Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Dan yang tak lupa pula kami sapa sahabat pertemanan dan follower dari fanpage Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Berjumpa kembali dengan kami dengan ngaji online yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang bekerja sama dengan PCNU Kabupaten Malang yang didukung pula oleh Universitas Raden Rahmat Malang, kemudian Institut Agama Islam Al-Qolam, dan juga didukung oleh Universitas Islam Malang, serta UIN Maliki Malang dan Universitas Brawijaya Malang. Salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, yakni alam Islam yang penuh dengan kedamaian. Seperti suasana pada pagi hari ini, Ustadz G, Ya. kita berada di lingkungan yang sangat sejuk, Menyatu di dengan alam. di dalam Ustadz Karim J. Dan ini kalau tidak salah sudah pertemuan kita yang ketiga, Ustadz. Ya, insya Allah. Dalam safari Ramadan ya. Yang pertama kita bertemu di Kecamatan Tumpang, insya Allah, kemudian di Kecamatan Pakis. Dan hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya, kita dengan ngaji online. J. Ini adalah gebrakan baru dari kami karena situasi yang tidak mendukung kita untuk off air, jadi kita on air. Sebelum acara ini kita lanjutkan, mungkin terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah untuk warga NU khususnya, dan terkhusus lagi untuk Mr. Taufiki, yang telah menggagas acara ini. Beliau adalah motivator kami. Semoga acara ini merupakan salah satu bentuk amal jariah beliau. Amin. Yang selalu akan mengalir pahalanya sehingga beliau mendapatkan tempat di sisi Allah, tempat yang terbaik. Al-Hadinah bi'linatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Ini saya manggilnya Ustadz Karim gitu aja ya biar lebih akrab J. Ustadz Karim, ini adalah pertemuan yang ke-6 dengan sahabat follower dari Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Dan ini agak berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sekarang dalam suasana outdoor. Karena kalau saya lihat ini suasana dalam jenengan ini kok sejuk sekali ya. Kita coba suasana outdoor yang di sini kita dilingkupi oleh alam yang indah sekali, dan di belakang tampak tanaman-tanaman yang sangat segar sekali. Permen pedas. Betul. Ini kayaknya yang lagi ngetren kalau buka puasa ini ya, pedas-pedas ini yang paling menggugah selera. Nah, berbicara tentang puasa, Ustadz, selama ini kita tahu puasa ya seperti puasa Ramadan, puasa Sunnah Senin Kamis dan sebagainya. Istilahnya itu adalah puasa jasmani ya. Nah, sedangkan kali ini Ustadz Karim akan mengangkat tema puasa batin. Apa sih puasa batin ini? Ini bikin penasaran deh ya. Jadi mungkin kita langsung saja kepada Ustadz Karim untuk menjelaskan tentang puasa batin. Monggo. Terima kasih Ibu moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, khususnya yang hadir ke rumah saya ini, tim dari Lakpesdam. Lakpesdam itu kepanjangan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Karena banyak yang nggak tahu itu apa Lakpesdam. Iya, betul. Kalau LBM mungkin Lembaga Bahsul Masail banyak yang tahu, IPNU banyak yang tahu, Ansor, tapi Lakpesdam itu ya jadi Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PCNU Kabupaten Malang.
Kita hari ini akan membahas tentang puasa batin, Bu Emma. Saya akan mulai pembahasan ini dari sebuah cerita dulu. Kira-kira begini. Ada 3 orang bersaudara. Semuanya ini laki-laki. Jarak umur anak pertama dengan yang kedua, 3, itu begitu jauh. Setelah orang tuanya meninggal dunia, anak pertama ini tentu menjadi pengganti orang tua. Betul, karena paling tua umurnya dan jauh umurnya untuk adik-adiknya. Dialah yang membiayai sekolah dan seterusnya 2 adiknya ini. Setelah meninggal, ternyata anak pertama ini mendaftarkan seluruh harta warisannya ke akta notaris lebih banyak dibanding 2 adiknya. Dibanding 2 adik. Adiknya ini laki-laki semua? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Setelah besar, 2 adiknya itu tentu agak curiga ya, diomongi pamannya, Pak De Bu Dennya, kemudian mulai bicara, berani bicara, agak protes ke anak kakak pertama itu tadi. Mas, apa benar sampean itu mengambil harta warisan lebih banyak dibanding kami? Mendengar pernyataan dan sanggahan 2 adiknya itu, anak pertama ini begitu marah luar biasa. Marah luar biasa dia, kemudian dia memberi alasan. Saya ini memang benar mengambil lebih banyak dari warisan Bapak Ibu. Saya punya alasan. Alasan saya adalah, sayalah yang merawat waktu Bapak Ibu sakit. Kamu masih kecil. Yang kedua, bukankah saya yang membiayai kamu, hidupmu dan sekolah-sekolahmu itu? Mendengar pernyataan itu ya namanya adik gak bisa menjawab, ya juga atas nama biar tidak mau tukaran, ya akhirnya mengalah. Menerima. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini? Pertama, bahwa ini yang disebut sikap rakus. Jadi saya meminjam dulu istilah teori yang digunakan oleh Imam besar Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, bahwa menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu sedimensi batinnya bisa dikategorikan 4. Kalau dalam kitab Ihya-nya itu, pertama disimbolkan dalam jiwa kita ini, batin manusia itu ada disimbolkan dengan simbol babi. Simbol babi itu ciri utamanya adalah rakus. Ya seperti anak pertama tadi, mengambil harta warisan orang tua lebih banyak dibanding 2 adiknya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, simbol batin kejiwaan terdalam manusia itu disimbolkan dengan anjing. Apa itu anjing? Simbolnya adalah pemarah. Jadi kalau dia diingatkan, ditegur seperti anak pertama tadi, Pak, Mas, apa benar Anda sampean itu ngambil harta warisan lebih banyak dibanding kami? Dia marah begitu luar biasa. Bahkan bisa menuduh orang lain sudah kurang ajar. Padahal nyata-nyata dia salah. Simbol marah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dimensi batin manusia disimbolkan dengan setan. Apa ciri utama setan itu? Setan itu selalu mencari alasan pembenar terhadap perbuatan zalim. Seperti anak pertama tadi, Ibu, kalau diingatkan, saya berbuat demikian karena saya merasa benar, karena sayalah yang membiayai orang tua itu waktu sakit, dan saya juga yang membiayai Anda, kamu itu adik-adik saya, makannya dan sekolahnya. Seakan-akan benar. Dia punya alasan pembenar terhadap tindakan jahat. Ini yang disebut unsur setan, simbolnya itu. Jadi setan itu selalu mengajak, selalu punya alasan pembenar lah, membisiki manusia bahwa tindakannya benar. Yang keempat ini unsur Tuhan. Apa itu maksudnya? Kalau kita manusia mampu menghilangkan unsur babi, simbolnya rakus, unsur anjing, simbol dari marah, tidak terima dengan kenyataan, simbol punya alasan pembenar atas kejahatan, maka lambat laun unsur Tuhan itu akan muncul. Apa ciri unsur Tuhan itu? Ya mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat, dia tidak rakus, dia selalu
menerima nasihat bisikan yang benar, mudah menerima itu. Apa kaitannya dengan puasa itu, Ibu Emma? Dengan pandangan cerita tadi, dengan teori Al-Ghazali membagi dimensi batin manusia menjadi 4 itu, yaitu babi, anjing, setan, dan unsur Tuhan, ada 4 tadi. Apa kaitannya dengan puasa? Marilah kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran 134. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bahwa tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu itu menjadi orang bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika kita bertanya, apa itu takwa? Apa ciri itu? Ciri tanda orang bertakwa. Dalam surat Ali Imran Allah menjawab, orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, orang bertakwa itu cirinya orang yang mampu menafkahkan hartanya waktu dia punya harta lebih, dan juga senang menafkahkan hartanya waktu dia tidak punya harta lebih. Nah, itu ciri orang bertakwa. Jadi dia tidak rakus. Jadi dalam kondisi apapun. Ya, kondisi apapun. Begini, kalau orang punya uang lebih, senang sedekah, kan biasa itu. Iya, betul. Justru yang luar biasa adalah kalau dia gak punya uang, tapi tetap masih senang sedekah. Sebenarnya dia hidupnya dalam kesempitan, tapi kalau nolong ke orang, dia masih meluangkan waktu. Iya, cuman memang nggak semua orang berpandangan seperti itu, Ustaz. Karena berpikir, lah wong saya aja kekurangan, kok mau saya ngasih orang lain gitu ya. Sebab itulah Allah menjelaskan, kalau ingin punya derajat takwa, beginilah caranya. Nah, jadi andai kita punya uang lebih, senang sedekah, itu masih takwa. Tapi kalau ingin lebih baik lagi takwanya, meskipun kamu gak punya uang lebih, tetap senang sedekah. Itu artinya apa? Untuk mengikis habis simbol babi, simbol rakus tadi. Jadi puasa itu adalah latihan batin. Tidak hanya latihan fisik tadi. Pertanyaannya, bagaimana memuasakan batin itu? Ya itu tadi. Coba sekarang begini. Waktu kita siang hari, jam 12, terik matahari, mungkin kita lihat iklan Sunlight seakan-akan seperti es marjan. Padahal Sunlight. Ya, itu fata morgana. Waktu siang hari mungkin lihat es teh kita ingin minum, es belewah kita ingin minum, es degan kita ingin minum, lihat sate ingin kita makan, seakan-akan ingin kita kumpulkan semua. Tiba gilirannya waktu berbuka, cukup dengan teh manis 1 piring nasi, hilang semua keinginan. Itu apa maksudnya? Bahwa dunia itu fata morgana, menipu. Nah, itu yang disebut menipu itu. Maka rakus, latihan kalau mungkin siang agaknya pengen banyak makan, tapi kalau sudah tiba maghrib sudah. Jadi kenapa itu? Marilah kita renungkan itu puasa itu. Jadi puasa itu satu, latihan batinnya membuang sisi rakus kita, simbol babi itu tadi. Jadi kalau keinginan kita banyak, itu justru kita akan menderita. Jadi puasa itu ada hubungannya dengan cara hidup bahagia. Jadi kira-kira kalau kata Al-Hikam itu, liyakillah ma tafroh bihi yakillah ma tahzan alaihi. Jika engkau menyedikitkan apa yang membuatmu bahagia, maka sedikit juga apa-apa yang membuatmu bersedih hati. Jadi kalau mau agak tegas disimpulkan, jika kamu ingin bahagia, kurangi daftar keinginan. Nah, itu namanya apa? Dalam mengikis habis simbol rakus, dalam hal ini oleh Al-Ghazali disebut simbol babi. Simbol babi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, simbol anjing. Apa itu? Kalau diberi nasihat, marah, merasa benar sendiri, tidak mudah menerima kenyataan. Sekarang ada COVID, misalnya COVID-19, kayaknya hidupnya mau berakhir. Oh, tidak begitu orang muslim, orang beriman itu. Apa itu kata Allah? Orang bertakwa itu yang bisa diperoleh dengan puasa, wal kadziminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Mudah menerima kenyataan, tidak merasa benar sendiri, diberi nasihat mau dia. Jadi andai anak pertama tadi merasa bersalah, mau menerima nasihat Pak D, Bu D-nya, Pak adik-adiknya, insya Allah sih hidupnya akan selamat. Masalahnya dia sudah marah duluan. Marah duluan. Nah, jadi dia simbol anjingnya mendominasi.
Maka kata Al-Quran, wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, juga memaafkan kesalahan manusia. Maka kalau setelah hari raya kita minta memaafkan, saling memaafkan. Nah, itu simbol anjing. Yang ketiga adalah simbol setan, Bu Emma, Ibu moderator. Apa itu simbol setan? Tadi sudah saya jelaskan, manusia itu selalu punya alasan pembenar terhadap tindakan jahat. Jadi setannya orang yang main logika, pasti setannya itu logis. Oh, setannya orang kaya, setannya itu pasti mengiming-imingi dia dengan harta kekayaan. Setannya orang miskin, pasti mengiming-imingi dia untuk mencuri. Bisa jadi begitu. Jadi artinya apa? Kadang kita bertanya, apakah setan, begini dulu, apakah setan itu berupa sesosok makhluk? Kalau saya pakai jawabannya seperti pandangan Profesor Quresyah, tidak. Allah itu hanya menciptakan dua makhluk, manusia dan jin. Terus setan itu masuk yang mana? Setan itu berupa bisikan, bukan sesosok makhluk seperti itu. Maka dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan dalam jiwanya. Jadi bisikan itu, bisikan buruk, merasa dengan alasan ini saya benar melakukan itu. Kalau mungkin DPR, maka setannya adalah ya logis secara hukum, maka boleh saya ngambil anggaran ini. Nah, itu begitu. Kalau dia guru, ya mungkin agamawan, dalil-dalil agama dipakai oleh setan. Berdasar dalil ini, maka boleh saya mendolimi orang. Nah, ini. Itu unsur setan. Maka puasa itu juga agar kita membuang unsur-unsur setan. Itu latihan. Itu latihan. Apa setan? Ini cung. Maka kata Al-Quran, la taghurrannakum al-hayatud dunya. Jangan sampai kamu terpedaya tipu kehidupan dunia. Tipu daya dunia itu mudah, Bu Em. Harta, sawah, uang, mobil, kendaraan, mudah, ada barangnya. Harta tahta wanita. Enggak, saya enggak setuju kalau wanita itu. Kalau sama godaan laki-laki ya wanita. Godaan wanita laki-laki itu sama, baru itu saya. Itu namanya teorinya mubadalah. Artinya apa? Begini. Kalau kalau katakan jangan mudah tertipu urusan dunia. Apa urusan dunia? Ya itu sudah harta, mudah. Yang paling sulit godaan setan itu, wala taghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kamu terpedaya yang seakan-akan atas nama Allah, tapi sebenarnya atas nama ada nafsu. Seakan-akan atas nama negara, tapi sebenarnya ada kepentingan. Seakan-akan atas nama NU, Lakpesdam, tapi seakan-akan ada nafsunya, ada kepentingan. Ini yang sulit dideteksi. Justru dengan puasa kita dilatih biar mampu mendeteksi godaan setan yang paling terdalam. Bisikan-bisikan. Ya, bisikan. Inilah kenapa temanya dimensi batin tadi. Maka kata Al-Quran, la taghurrannakum billahil gharur. Jangan juga kamu terpedaya yang seakan-akan atas nama Allah, atas nama kebenaran, atas nama demokrasi, atas nama agama, tapi kamu sedang mendolimi orang, punya tujuan ke dunia. Nah, ini yang mungkin sulit. Dirikan yayasan, ternyata ada kepentingan dirinya sendiri. Nah, jika kita dengan puasa mampu membuang unsur rakus tadi dari babi, unsur marah dari anjing, unsur setan tadi, maka lambat laun unsur Tuhan itu akan mendominasi. Apa itu unsur Tuhan? Ya tadi, tidak rakus. Yaitu tadi, ya dia tidak suka mudah menerima nasihat. Dia juga mampu mendeteksi mana bisikan kebenaran, mana bisikan kedoliman. Nah, maka ini yang disebut dalam tasawuf itu proses takholli, mengkosongkan dirinya dari hal-hal buruk dulu. Itu namanya takholli. Maka kalau kita membuang latihan untuk tidak rakus, latihan untuk menahan amarah karena puasa, latihan untuk mendeteksi bisikan buruk itu, buang itu semua, maka itu namanya takholli. Setelah itu tahalli. Apa itu tahalli? Menghiasi diri dengan akhlak baik. Tadi kalau rakus, ya jangan rakus. Tadi kalau mudah marah, ya sabar. Tadi kalau bisikan kejahatan yang dia selalu dengarkan, ya bisikan kebenaran dong, bisikan malaikat yang dengar.
maka lambat launnya dia nanti tajalli. Dia akan berakhlak seperti sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Ar-Rahman, suka seakan kepada orang. Ar-Rahim, kemudian ya Kudus, ya Salam, menyelamatkan manusia dan kehidupan alami. Nah, saya kira itu sekelumit materi yang bisa kita bahas hari ini. Tambahan sekali lagi, kalau kita sudah proses takhalli, membersihkan dari buruk, tahalli, kemudian menghiasi diri dengan kebaikan, kemudian tajalli, berakhlak seperti akhlaknya Allah, maka kata Allah, andai saya itu butuh tempat, Bu Emma, maka langit bumi tidak bisa menjadi tempat saya, kata Allah. Apa itu? Saya bisa mengambil tempat di hatinya orang mukmin yang beriman. Siapa yang beriman? Ya proses takhalli, tahalli, dan tajalli itu. Maka dalam hadis qudsi itu, ma wassa'ani la sama'i wala ardi walakin qalbi abdi mu'min wassa'ani. Langit bumi tidak bisa menjadi tempatku. Andai saya butuh tempat, maka hati mukmin yang tidak ada unsur rakus, tidak ada unsur marah, yang di situ dia selalu bersih hatinya, maka bisa menjadi tempatku, kata Allah. Inilah puasa batin itu. Jadi sebenarnya puasa itu kalau dilakukan dengan benar akan mengantarkan kita jadi wali Allah. Kalau benar loh ya. Nah, kalau benar. Sulit tapi ya. Saya kira itu Bu Emma. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Tadi saya lupa memperkenalkan ya. Tadi cuma sekedar namanya saja. Ustadz Muhammad Karim SPDI MPD ini, beliau adalah sebagai dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga aktif sebagai anggota Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Kemudian juga merupakan sekretaris dari LBM MWCNU Pakis. Kemudian sekretaris Komisi Fatwa MBCNU Pakis. Kemudian juga anggota Suriah Ranting NU Bunut Wetan. Beliau juga aktif menulis buku. Ya, aktif menulis buku, dan buku yang terbarunya adalah Fatwa Milenial Islam Pedesaan. Ya, 2019. Makanya sekarang kita ngambil situasi pedesaan ya. Jadi ini cocok banget. Ini kalau kita lihat tadi puasa batin ya Ustadz ya. Saya kemarin juga sempat mikir dulu nih, puasa batin itu seperti apa ya? Kalau setahu saya puasa batin ya sudah mengekang hawa nafsu, gitu aja. Itu kalau secara gambaran kasar kan orang berpikirnya seperti itu. Nah, terus kemudian apa bedanya dengan puasa yang selama ini kita tahu? Karena kalau puasa yang kita tahu kan, kalau kita pengertian anak sekolah ya, puasa yang kita tahu adalah menahan makan, minum, kemudian juga menahan hawa nafsu, kan gitu saja ya. Menahan hawa nafsu dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, seperti itu aja. Berarti sebenarnya puasa batin ini juga masuk ke dalam puasa yang selama ini kita lakukan, seperti itu Ustadz ya. Nah, ini kalau kita lihat proses untuk kita bisa puasa batin ini kan sulit sekali Ustadz ya. Nah, mungkin ada tips-tips untuk mengarah ke situ enggak Ustadz? Saya kira begini, puasa batin itu tidak serta-merta hasilnya 100% bisa kelihatan. Kira-kira begini, kalau kita mau puasa agar tidak bohong, jadi kalau umpama bohong kita itu 1 hari 10 kali, ya jangan berandai, besoknya saya harus gak bohong sama sekali. Gak apa-apa lah, bohong 3 kali sehari dulu. Jadi kurangi 7. Bertahap. Nah, jadi kira-kira besok kurangilah 2. Besoknya lagi kurangi 2, jadi bohongnya masih 6. Gitu ya. Besok lagi terus begitu. Itu latihan. Jadi latihan. Jadi itu proses sederhana puasa batin untuk menghilangkan bohong. Maka kalau sudah besoknya dikurangi 2, pada hari kelima dia akan menjadi jujur. Nah, jujur itu sifat ketuhanan, unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan. Nah, justru saat itulah kalau kita selalu jujur, maka kita akan menjadi orang dekat Tuhan, holoni Allah. Itu yang disebut aulia. Nah, kalau sudah begitu, ala anna awliya'ah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cirinya kita tidak akan mudah cemas. Ada COVID-19 ya tetap tenang saja, tapi juga tidak terlalu cemas, tidak khawatir. Tenang karena kita punya sandaran. Itu justru. Nah, itu proses sederhana. Bagaimana kita sederhana memuasakan batin. Yang kedua, puasa batin itu lebih menjelaskan secara rinci tadi. Kalau dalam fikih itu memang
puasa adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Hubungan badan suami istri. Fisik saja fikih memang. Kalau tasawuf itu lebih rinci mengiris-ngiris dimensi batin. Ya tadi itu sudah simbol bahwa dalam Al-Ghazali melihat jiwa manusia itu ada 4 simbol. Jadi penjelasannya sangat bagus sekali dengan simbol tertentu. Ada babi, unsur rakus. Anjing, pemarah, sulit menerima kenyataan. Kalau dinasehati gak mau dia, keras kepala. Kemudian unsur setan. Setan itu apa? Selalu punya alasan pembenar atas tindakan kejahatan. Kalau kita mampu menghilangkan ini, lambat laun unsur Allah itu, Tuhan itu akan mendominasi kita. Justru itulah hidup kita akan baik. Nah, kira-kira begitu. Jadi puasa batin sekali lagi perincian lebih rinci tadi dengan puasa adalah juga menahan hawa nafsu seperti yang Ibu sampaikan. Iya, jadi mungkin bisa dikasih ini kebetulan ini ya, mungkin insya Allah ini follower kita ini hari ini itu banyak dari wali murid saya. Ini karena kan sekarang pembelajaran di rumah ya. Jadi kita pembelajaran di rumah sehingga saya memang menyarankan kepada orang tua untuk menonton acara ngaji online ini karena ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita berikan kepada anak-anak karena mau tidak mau ini orang tua memang dituntut untuk menjadi guru. Padahal sebenarnya sudah banyak yang mengeluh ini ya. Aduh Bu, saya sudah capek main guru-guruan. Ya jangan jadi guru-guruan, jadi guru betulan gitu kan. Nah nanti ini mungkin ini kebetulan saya ini ngajar MI Ustadz ya. Jadi ini kan kadang memberikan pengertian kepada anak kecil itu yang sulit ya, karena anak kecil itu kalau diberikan jawaban itu selalu dia mengejar. Nah ini mungkin bisa dicontohkan tadi seperti bohong tadi ya, Ustaz ya. Jadi bohong tadi caranya bagaimana? Nggak bisa memang kalau anak kecil kan disuruh. Jangankan anak kecil ya, orang dewasa saja nggak boleh bohong, itu sudah sulit. Bahkan orang dewasa saya pikir kalau kecenderungan berbohongnya malah lebih besar daripada anak-anak. Jadi mungkin bisa dikasih tips-tips. Mungkin beberapa sifat yang harus dimiliki atau karakter yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak yang istilahnya untuk menuju ke unsur Tuhan itu yang paling gampang itu contoh sederhana saja supaya orang tua bisa menerapkan di rumah bagaimana Ustaz? Contoh tadi kan bohong, ya dikurangi kalau sekarang katakan dihitung, ayo coba dihitung anak-anak sekarang hari ini kalian sudah bohong berapa kali. Katakan anak-anak biasanya cenderung jujur Ustaz ya. Saya tadi sudah bohong 10 kali Bu, kalau gitu besok dikurangi ya. Itu bohong. Coba mungkin yang lainnya mungkin Ustaz. Begini, kembali ke orang tua. Saya adalah orang yang berpandangan jika ada masalah pada anak, bukan anaknya yang disalahkan atau siswanya, tapi gurunya. Gimana Pak? Siswa saya itu suka bohong Pak. Kalau ditanya itu suka ngeles. Mungkin kurangi tekanan dan tuntutan terhadap siswa dulu. Justru anak semakin ditekan, dituntut, dia akan lebih kreatif membuat kebohongan-kebohongan. Untuk menutupi. Ya, kurangi tuntutan kita orang tua dan guru untuk menuntut lebih tinggi, lebih banyak di luar kemampuan. Ini yang sesuai dengan teori dalam pembelajaran yang disebut filsafat pendidikan itu humanistik. Jadi sesuaikan saja dengan kadar perkembangan jiwa anak. Masalahnya kita ini orang tua dan guru agak egois. Mentang-mentang pemerintah menetapkan tujuan pembelajaran, dipaksa dia. Justru kalau kita banyak menuntut, terus dia tidak mampu melakukannya, dia akan bohong. Nah, itu yang pertama. Jadi kurangi tuntutan itu. Yang kedua adalah kita jadi contoh. Kira-kira begini. Pandangan saya, kalau orang tuanya hatinya bersih, insya Allah dia punya energi positif orang tua. Jadi kalau dia salim, sering ngumpul sama orang tuanya, sering bergurau, sering sentuhan, maka energi positif itu menular. Jadi saat orang tuanya sudah gak bohong, saat orang tuanya sudah giat, saat orangnya sudah senang sedekah, insya Allah energi positif itu menular. Otomatis itu menular. Tentu dengan usaha batin juga, usaha fisik juga. Tadi disekolahkan, diajari, dijadwal di rumah dan seterusnya. Saya kira itu cara mudah dulu. Selebihnya saya kira guru lebih tahu itu orang tua. Kalau ada orang tua mengeluh, ya justru kalau puasa itu, kalau kita orang tua itu jangan hanya pintar buat anak, tapi pintar juga mendidik anak. Jangan pintar buat anak. Kalau pintar buat anak semua bisa.
Saya kira itu. Mendidik anak Ya, itu yang. mendidik dan merawat anak kita harus juga pintar. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran di rumah ini. Ini nggak apa-apa sedikit agak melenceng ya, tapi kan ada kaitannya dengan bahasa batin. Karena ini dengan kondisi pembelajaran di rumah saat ini, Ustaz ya. Sepertinya kita untuk istilahnya mengedepankan sifat jujur itu kok sulit. Ini terus terang saja ya. Karena kan orang tua mana sih yang nggak kepingin anak nilainya bagus? Iya. Nah, sekarang karena pembelajaran di rumah semuanya serba online, ujian online, tugas online. Nah, ini kami dari guru itu kan kesulitan untuk menilai karena disadari atau tidak, saya yakin pasti pekerjaan anak-anak di rumah itu mesti dibantu. Iya. Karena kan anak-anak yang untuk anak SMA saja yang ujiannya itu pasti saya yakin mereka akan browsing. Ya, jadi nggak mungkin mereka jujur mengerjakan sendiri karena kita kan nggak bisa memungkiri ya ketika mereka di rumah pasti nggak bisa kepingin dapat nilai bagus buka buku kita browsing. Nah ini yang harus kita tanamkan, benar kata Ustaz tadi, sebenarnya yang dipertanyakan itu bukan anaknya tapi orang tuanya dan gurunya. Nah ini bagaimana cara kita istilahnya melatih anak-anak untuk jujur sementara di rumah dengan kondisi pembelajaran sekarang ini orang tua secara tidak langsung itu mengajak anak-anak untuk tidak jujur. Karena saya yakin sebagian besar orang tua itu banyak yang mengerjakan pekerjaan orang tuanya. Justru saya pertanyaannya tidak begitu. Bagaimana dengan kondisi itu membuat anak jujur? Justru kalau bisa kurangi tuntutan pembelajaran kepada anak. Maksudnya begini, kalau kita kembali ke K13, penilaian sikap itu jadi pertama. Setelah itu baru pengetahuan dan ketiga keterampilan. Jadi mana yang mau didahulukan? Sikap dong. Belajar jujur. Jadi kira-kira begini, pilihannya adalah kita ingin anak itu terampil menjawab soal di atas kertas atau terampil menjawab soal-soal kehidupan. Soal di atas kertas itu apa? Ada pilihan ganda multiple choice dijawab dengan benar, mudah. Disuruh gambar, diwarnai, itu kan soal di atas kertas. Tapi bagaimana soal kehidupan? Saat dia malas dia tetap berjuang. Saat dia meskipun hasilnya tidak begitu bagus, tidak sesuai target, tapi dia melakukannya dengan jujur. Justru itu lebih penting. Maka guru orientasinya juga harus dirubah juga. Kita mendidik ini untuk sikap atau untuk kognitif saja? Untuk membantu anak terampil menyelesaikan soal-soal kehidupan atau hanya soal-soal di atas kertas? Nah, berpikirnya sekali lagi kembali ke guru dulu. Jadi jangan kemudian terlalu banyak menuntut bagaimana membuat anak jujur. Justru kita, apa yang perlu saya rubah biar anak itu jujur? Harusnya begitu pertanyaannya. Apa yang kurikulum harus rubah? Jangan-jangan K13 keliru. Oh kalau lihat sementara sudah bagus K13 itu. Justru sikap yang pertama. Kalau sikap yang pertama tentu tuntutan kognitifnya kurangi dong. Jadi daftar pekerjaan soal-soal kertas kurangi. Jadi dimaklumi saja kalau tidak maksimal hasil karyanya, yang penting dia mengerjakan secara jujur. Jadi ada unsur-unsur lainnya dinilai di situ. Ya, begitu itu maksud saya. Kerja keras, dan percaya diri, ya. dan Justru kalau terlalu bagus ini kayaknya untuk ukuran kelas 2 terlalu bagus karyanya. Cross check ke orang tuanya. Bu, mohon maaf kami itu menilai sikap. Itu saja. Jadi bukan anaknya yang dituntut, sistem penilaiannya yang dirubah. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti kalau kita merujuk ke puasa batin tadi, berarti itu sebenarnya bisa kita lakukan setiap hari, Ustadz ya? Ya, tentu. Jadi istilahnya puasa ini bukan bayangan kita, puasa yang kita harus menahan seperti menahan makan dan minum itu tadi ya. Enggak hanya jadi istilahnya mengekang, ya nggak hanya fisik ya. Jadi kita menahan segala hal yang berkaitan dengan unsur-unsur tadi itu tadi ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi unsur babi, unsur anjing, unsur setan di dalam diri kita sehingga setidaknya kita bisa mendekati unsur Tuhan. Ya. Kalau saya pikir kita punya unsur Tuhan kayaknya sulit ya untuk manusia ya karena bisa, jujur pun kita tidak bisa 100% jujur. Kita bersikap pemurah juga tidak 100% pemurah. Jadi istilahnya terutama untuk anak ya. Jadi kita biasakan dulu dari orang tua. Kita orang tua kalau sudah tadi istilahnya bisa memunculkan unsur Tuhan itu secara
secara nyata, secara real, maka unsur positif akan muncul seperti yang jenengan minta tadi ya, sehingga anak otomatis, karena memang kalau untuk anak itu biasanya kan memang dia lebih, istilahnya lebih, kalau bahasa Jawa itu mandi, itu dengan contoh dari ucapan kata Ustaz Kiai. Dan ini saya juga ingat dengan ucapan Mr. Vicky ya, biasanya beliau itu mengatakan dalam seminar-seminar beliau itu tangki cinta. Jadi yang saya selalu ingat sampai dengan saat ini itu adalah Mr. Vicky itu yang selalu melekat di hati saya itu adalah beliau memakai istilah tangki cinta. Jadi seperti yang jenengan sampaikan tadi, beri anak-anak sentuhan, beri anak-anak energi positif, beri mereka kasih sayang, sehingga tangki cinta mereka itu akan menjadi penuh. Sehingga kalau tangki cinta mereka menjadi penuh, maka unsur-unsur positif juga yang akan muncul. Ya, jadi mungkin bahagia. Kalau kita bahagia, otomatis sifat-sifat positif yang akan muncul. Saya kira begini Bu Emma, yang lebih penting membelajarkan anak menumbuhkan rasa senang belajar. Gitu. Jadi masalahnya adalah kalau kita membuat anak itu trauma terhadap baca buku, latihan sesuatu, ya dia tidak akan berkembang. Betul. Apa itu senang belajar? Itu kan sikap batin. Bagaimana agar anak senang? Ya mulai dari mudah, yang mudah dulu. Jangan langsung kasih, itu yang disebut graduasi. Al-Quran itu turun juga tidak sekaligus. Itu yang disebut berangsur-angsur. Jadi mulai dari surat Al-Alaq sampai kemudian Anas tidak sekaligus. Itu kenapa mendidik Allah saja mendidik manusia itu berangsur-angsur. Kenapa kita, orang tua yang mendidik anak kita, tidak meniru sifat Tuhan itu? Ini dimensi batin. Inginnya instan. Ya, ya mulai dari yang termudah. Jadi kalau dia agak trauma, ya turunkan dulu gridnya, tuntutan belajarnya. Coba apa yang kamu senang. Karena kalau orang senang terhadap sesuatu, itu energi luar biasa. Jadi kalau dia gagal dalam percobaannya, dia akan bangkit lagi. Pantang menyerah dia kalau dia senang. Senang, passionnya gitu ya. Masalahnya adalah kita orang tua tidak tahu apa potensi anak, apa minat bakatnya, kemudian serta-merta kita ikutkan anak kita ke sebuah sistem tanpa tahu tujuannya kemana. Justru itu keliru. Nah, maka kenali dulu potensi. Nah, itu yang disebut oleh Al-Quran disebut fitrah, teori fitrah itu, teori potensi. Nah, saya kira itu ada dimensi batin juga. Jadi kalau kita berbicara puasa batin di sini berarti luas sekali Ustaz. Luas sekali. Jadi ini cocok sekali kita terapkan untuk K13 karena ini kan puasa batin ini bisa untuk melatih karakter anak. Karena kalau dicontohkan tadi, kalau kita ini kan cuman seperti hal-hal yang berkaitan dengan agama ya, tapi sebenarnya tidak. Jadi berkaitan dengan sikap kita sehari-hari seperti yang contohkan tadi, untuk menghilangkan rasa malas itu harus bagaimana. Kalau untuk anak misalkan dalam Ramadan, jadi jangan paksa dia, umpama anak ukuran SD ya, harus manggil, gak usah. Kamu bisanya apa dulu? Pokoknya senang dengan adanya Ramadan senang dulu ya, karena mereka juga belum wajib ya. Pokoknya senang dengan siar bangun malam, sahur, kemudian tarawih, kemudian buka. Senang itulah dulu. Gak usah kemudian muluk-muluk kamu harus apa dan seterusnya. Puasa itu harus sampai sampai maghrib. Kalau nggak maghrib berarti bukan puasa ya. Ya apa ya, sikap senang dulu yang harus didahulukan. Toh nanti kalau sudah dia balik baru dia kasih pemahaman. Jadi saya kira itu penting menumbuhkan rasa senang. Itu juga dimensi batin. Senang, benci, itu kan dimensi batin. Tidak suka, senang, mudah menerima kenyataan, pantang menyerah, itu juga dimensi batin. Puasa itu tentu ya 1 bulan hanya latihan, sekolah saja. Berikutnya di 11 bulan yang lain kita diharapkan agar punya sikap-sikap batin itu tadi. Sudah tidak rakus lagi. Daftar keinginan kita sudah berkurang. Kira-kira beginilah Bu Emma. Saya kira biaya hidup itu kan murah, makan minum. Yang mahal itu biaya ngegaya. Betul. Nah, ya kan? Jadi kadang kita itu seperti Al-Hikam itu tadi. Kalau kamu kurangi daftar keinginanmu, maka kamu akan lebih merdeka jiwanya itu. Jadi misalkan kalau kita suami istri itu, kalau kita menuntut istri kita ya harus cantik, kemudian rumah harus rapi, itu mudah kecewa sama suami itu. Tapi kalau biasa sajalah, nggak apa-apalah, meskipun nggak terlalu selalu menor lah istri saya misalkan, atau terlalu bersih, wong anak saya masih kecil. Jadi turunkan grade keinginan itu.
insya Allah kehidupan rumah tangga itu ayem. Betul. Tapi kalau tuntutan kita ke pasangan hidup tinggi, suatu saat dia tidak sesuai ekspektasi kita, ya kita mudah kecewa dong. Maka kata Al-Hikam, liyakillah, sedikitkan sesuatu yang membuat kamu gembira, maka yakillah ma tahzan bihi. Maka yang membuat kamu sedih ya juga akan berkurang. Kurangi daftar keinginan. Itu rakus. Betul. Itu namanya babi, unsur anjing mudah menerima nasihat. Meskipun dari yang muda ke tua atau tua ke muda, terima sepanjang itu baik. Yang enggak, kalau kita sudah mampu membuang itu, setelah itu buanglah deteksi mana godaan setan. Jadi yang selalu namanya setan, dia selalu punya alasan pembenar meskipun tindakan jahat. Sudah tahu itu jahat, sudah tahu itu puasa wajib, kok gak puasa? Tapi mencari pembenaran. Pembenaran. Nah, justru itu setan itu. Betul. Nah, kalau kita mampu membuang itu lambat laun, tapi pasti insya Allah unsur-unsur Tuhan itu, Allah itu Akan selalu benar, ingin selalu mudah menerima nasihat, tidak rakus, akan kita pakai. Itu yang disebut dalam tasawuf itu tahalli, dan tajalli. Tahalli itu membuang sifat buruk. Prosesnya tadi, kalau bohongnya 10 kali dalam sehari, ya kurangilah satu saja. Jadi misalkan hari ini hari Rabu ya, bohongnya 10 kali. Ya kurangilah, besok hari Kamis 9 kali bohong. Besok Jumatnya terus sampai benar. Nah, itu namanya tahalli, buang, cleaning, soul wash, begitu. Setelah itu tahalli, menghiasi diri dengan yang baik. Kalau bohong, kalau bohong itu dikurangi 1 sampai 10 tidak ada, 10 bohong tidak ada dalam sekali, lambat laun jujur itu muncul. Jadi jangan berharap kita jujur pada saat yang sama kita masih bohong. Nggak mungkin negatif positif itu berkumpul. Berarti nggak gini Ustadz ya. Tadi saya pikir begini, kita bohong 10 kali misalkan sehari ya. Kita hilangi 1 kan tinggal 9. Yang 1 ini diisi kebaikan. Bisa nggak seperti Bisa. itu? Bisa ya. Bisa juga, tapi kan tetap bohong dia masih. Gitu ya. Cuma kan kalau kita ngajari ke anak, kalau kita ngajari ke anak kan yang paling biasanya kan anak kan mesti tanyanya mesti beruntun ya. Nah ini 10 diambil 1 tinggal 9, terus yang 1 kemana? Kan mesti gitu ya anak. Tadi kan bisa kita jawab mereka, ya diisi yang baik. Jadi kalau tadi kan 10 kali bohong, yang 1 kan sudah dikurangi, kan tadi ganti jujur gitu ya, seperti itu ya. Oh gitu. Itu kan masih ada bohong 9. Kalau masih ada bohong 9, maka sulit unsur kita mendekat ke Allah itu. Masih jauh. Karena kata Allah, ma wassa'ani, tidak andai saya itu butuh tempat, kata Allah, ma wassa'ani la sama'i wala ardi walakin wassa'ani qalbu abdi mu'min. Andai saya butuh tempat, kata Allah, langit bumi tidak bisa menjadi tempat saya. Justru hati orang mukmin yang benar-benar bersih, bohong sudah tidak ada. Tadi 10 sudah bersih sama sekali, kan hanya tinggal jujur berarti. Kalau bohongnya gak ada, justru itulah dia akan menjadi tempatnya Allah. Kalau Allah butuh tempat, jangan dipahami Allah butuh tempatnya. Iya betul. Kalau Allah butuh tempat, Allah nggak butuh tempat, manusia yang Jadi kalau itu yang disebut holoni Allah, wali Allah. Nah kalau sudah wali Allah, hidup tenang, ayam tentrem. Bukankah itu yang kita cari? Betul. Berbicara tentang dimensi batin, puasa batin ini sangat menarik sekali ya, karena ini memang berkaitan dengan manusia. Bahkan terkadang manusia itu tidak bisa mengatur batinnya sendiri sehingga sering terjadi istilahnya perang batin kan Ustaz ya. Jadi dan ini kayaknya tidak bisa selesai dibahas hari ini. Ini masih butuh proses panjang untuk kita bisa mengolah batin kita gitu ya, sehingga betul-betul 3 unsur manusia yang tadi digambarkan oleh Al-Ghazali itu bisa hilang dalam diri kita, sehingga hanya tinggal unsur Tuhan yang ada di dalam batin kita. Nah ini mungkin nanti bisa kita sambung pada pembicaraan berikutnya, karena ini menarik sekali Ustaz. Saya sendiri mungkin nanti selain on air ini nanti saya mungkin bisa konsultasi secara off air gitu ya Ustaz ya. Jadi mungkin nanti biasanya nih Ustaz ya, nanti setelah acara ini selesai itu biasanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Jadi mungkin hari ini kita tidak bisa buka sesi diskusi secara live gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung dengan secara off air, nanti mungkin teman-teman atau dari pemirsa dari fanpage Laktosdam PCM Kabupaten Malang, apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas, nanti bisa melalui kami, baik kepada Ustaz Karim sebagai pembicara hari ini maupun
pembicara-pembicara atau narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi nanti jangan lupa selalu tonton kami di ngaji online bersama Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang yang selalu live selama bulan Ramadan di pukul 9 sampai pukul setengah 10, sekitar 1 jam setengah. Terima kasih Ya, Ustadz atas sama-sama. materi yang telah disampaikan pada hari ini. Ini sangat banyak memberikan masukan kepada saya terutama sebagai guru, sebagai orang tua, dan insya Allah memberikan manfaat bagi semua pemirsa. Dan untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz, kami mohon barokah doa. Semoga kegiatan yang dilaksanakan oleh Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti dan membawa berkah manfaat bagi seluruh umat. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.